Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang batik Padang, dan saya ingin menyebutkan satu persatu anggota kelompok saya. Satu, Alivia Melani. Kedua, Andi Fadila Maulidina Lantara. Ketiga, Dian Sahdan. Keempat, Farisa Rafa. Kelima, saya sendiri. Keenam, Mujadid Hakimuddin. Ketujuh, Nera. Kedelapan, Saka Dona. Berikut ini adalah pengertian batik Padang. Batik Padang atau Sumatera Barat sudah cukup terkenal di Indonesia, mulai dari makanan sampai ke lokasi wisata. Ternyata, di daerah Sumatera Barat juga merupakan penghasil batik tradisional, yaitu batik yang bernapaskan adat suku Minangkabau. Batik daerah Padang ini lebih dikenal dengan nama batik Tanah Liek Padang. Batik Padang atau dalam bahasa Minangkabau disebut batik Tanah Liek atau Tanah Liat adalah jenis kain batik yang berasal dari Minangkabau. Dinamakan batik Tanah Liat karena batik ini menggunakan tanah liat dalam proses pewarnaannya. Namun sering berjalannya waktu, batik Tanah Liat ini hilang pada masa penjajahan Jepang. Kemudian Wirda Hanim memperkenalkan kembali batik ini pada tahun 1994 untuk digunakan masyarakat sekitar, sehingga batik Tanah Liat ini populer di kalangan masyarakat Solok. Ada hal yang menarik dari batik Padang yang berbeda dengan batik lainnya. Batik Tanah Liat dibuat menggunakan pewarna alami, misalnya kulit jengkol, Pitescelobium jaringa, Manggis Garcinia mangostan, getah gambir, Unsaria gambir, jerami padi, Oriza sativa, kulit mahoni, Switina mahogani, kulit rambutan, Nephelium lapeceum, dan tumbuh-tumbuhan yang secara tradisional digunakan untuk colok pewarna. Sejarah batik asal Padang. Batik asal Padang ini sudah ada sejak dahulu. Memang tidak diketahui tahun pertama kalinya batik Tanah Liat diperkenalkan. Namun, di acara-acara adat, batik Padang ini sudah digunakan oleh pemuka adat seperti Datuak atau penghulu atau kepala adat, Bundokan Duang atau pemimpin wanita di Minang, raja-raja kecil di Sungai Pagu, di Solok, Jambu Lipo, Junjung, Sawah Lunto, dan si Junjung memakai batik ini. Saat digunakan di acara adat, batik Minangkabau ini hanyalah sebagai simbol kedudukan seseorang dan digunakan dengan cara melingkarkan selendang batik Padang di leher atau di bahu. Cara menggunakannya adalah ujung kain pertama dililit kedua kali di bahu kiri dan ujungnya disampirkan di tangan kanan melalui bagian belakang badan. Untuk kaum wanita, batik Minang ini sempat hilang namun sudah mulai diproduksi kembali, salah satunya oleh batik Minang Inaya. Berikut adalah contoh gambar batik Padang. Yang pertama ada batik keluak daun pakis, yang kedua ada batik pucuk rebung, dan yang ketiga ada batik rangkiang. Makna motif batik Padang. Yang pertama itu batik keluak daun pakis. Keluak sendiri merupakan bahasa Minang yang berarti meliuk-liuk. Jadi motif batik keluak daun pakis menggambarkan tumbuhan pakis yang meliuk-liuk. Kedua ada batik pucuk rebung yang melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan tentunya harapan. Yang ketiga ada batik rangkiang. Batik rangkiang memiliki filosofi yang menggambarkan kesejahteraan dan kehidupan. Alat membuat batik. Pertama ada kain mori, bisa terbuat dari kain sutra atau katun. Kedua, cutting sebagai alat membentuk motif. Ketiga, gawangan, tempat untuk menyampirkan kain. Keempat, lilin malam, untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarna. Yang kelima, ada panci. Siapkan juga kompor kecil untuk memanaskan lilin. Keenam, pewarna. Larutan pewarna untuk memberi warna pada kain. Proses pembuatan batik. Pertama, membuat garis di atas kain sebagai patokan untuk mengecap motif pinggiran. Kedua, mengecapkan motif pinggiran di atas kain. Ketiga, mengecapkan motif utama di tempat yang diinginkan. Keempat, menyiapkan bahan pewarnaan ke dalam bak pewarnaan. Kelima, mewarnai. Caranya, batik dicelupkan 1 kali ke bak pewarnaan, lalu kain ditulis atau disampirkan ke tiang jemuran. Setelah tetesan air habis, kain dicelupkan kembali ke bak pewarnaan dan ditulis lagi beberapa kali sampai warnanya dirasakan cukup. Keenam, kain dilord sekitar 10-15 menit, yakni direbus dalam air mendidih untuk melepaskan malam atau lilin batik dari kain. Ketujuh, kain dibilas dan dicuci bersih baru kemudian dijemur. Proses pembuatan batik. Batik tulis. Pertama, membuat desain motif. Desain dibuat secara langsung atau dengan menjiplak gambar di atas kertas. Kedua, melowong, yakni membuat batasan motif. Ketiga, isen-isen, yakni mengisi bagian yang kosong. Pengerjaannya 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung kerumitan serta banyaknya motif. Keempat, ngeblok atau menutup, yakni menutup kain dengan malam. Kelima, proses pewarnaan sampai. Usai ditus, kain dilorot, dibilas, lalu dijemur. Bila menggunakan lebih dari 1 warna, setelah melalui proses pewarnaan tahap 1, kain tidak langsung dilorot, melainkan ditutup kembali, lalu diwarnai lagi, ditus, dilorot, dibilas, lalu dijemur.